Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi dari Edan Toys. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang hutang. Ya mungkin namanya kita usaha online, kadang kita perlu modal tambahan untuk mengembangkan usaha kita gitu, supaya lebih besar, supaya produknya makin banyak. Sedangkan perputaran uang ini kadang belum bisa memenuhi gitu. Kadang ada juga momen, misalnya mungkin kita ngelihat akan ada event besar, misalnya mau ada Harbolnas atau apa ya. Sedangkan kita punya prediksi nanti akan banyak terjadi penjualan saat itu. Jadi kita mau stok produk yang lebih banyak. Dan tentu kan di saat itu kita perlu modal tambahan. Nah, jadi ya udah lazim lah ya, namanya kita usaha, kita berhutang gitu. Nah, utang ini gimana sih kita menyikapinya? Ya memang banyak orang yang di luar sana yang bilang kalau usaha itu nggak boleh ngutang gitu ya. Apalagi kalau kita baru mulai menjalankan, baru startup usaha udah dengan hutang gitu. Karena kan orang bilang kalau usaha itu 3 tahun pertama itu belum stabil, belum bisa kelihatan jalan atau tidak gitu. Jangan kalau kita hutangan ya kita ya wajib mengembalikan hutang itu gitu. Sedangkan usaha aja belum tentu jalan, tapi sudah ada beban hutang. Ya ini sih semua kembali ke masing-masing pribadi teman-teman ya. Kalau saran saya, kalau utang untuk memulai usaha itu sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik kalau mulai awal itu dengan modal yang kita adanya berapa gitu. Jadi kalau saya sendiri waktu mulai Edan Toys itu modalnya juga sangat sedikit. Jadi waktu itu dengan modal 2 juta kalau nggak salah. Ya saya start mulai Edan Toys, beli barang-barang di pusat grosir gitu ya. Nah baru kedepannya ya karena saya udah mulai jalan, saya ngelihat prospeknya bagus, terlihat sudah ada penjualannya relatif stabil, setiap hari ada orderan ya kita kan makin percaya diri ya untuk pasti bisa jual lah, pasti bisa laku nih. Kalau saya tambah ya produk ini kan kita punya pemikiran, semakin banyak produknya peluang orang beli akan semakin besar gitu ya. Jadi utang untuk pengembangan usaha sih biasanya orang lebih rekomendasikan ya, maksudnya bukan modal awal. Jadi kalau modal awal ya sebaiknya ya kita punya uangnya berapa, tabungan kita misalnya punya 5 juta, ya udah 5 juta itulah yang kita gunakan semaksimal mungkin untuk usaha ini. Jangan maksain diri gitu. Kita punya 5 juta tapi kita pengennya 50 juta gitu untuk stok barangnya, akhirnya 45 jutanya kita pinjam dari orang lain atau dari bank. Ya itu sangat beresiko sekali, karena kita boleh dibilang belum mulai sama sekali. Belum kelihatan apakah produk ini laku apa tidak gitu. Kecuali kalau kita sudah jalan, sudah terlihat berapa bulan, sudah terjadi repetisi, kita beli lagi, modalnya udah berputar,
terus kita mau mengembangkan produk kita lebih banyak lagi, stoknya lebih banyak lagi, ragamnya lebih macam-macam lagi, ya itu malah utang yang positif menurut saya. Nah terus utangnya ke siapa gitu, kemana? Ya mungkin kalau teman-teman punya akses, misalnya punya kenalan, punya saudara, punya keluarga, punya siapa gitu yang sekiranya bisa dipinjemin lah, ngomongnya kita ngomong gampangnya gitulah ya, itu tentu akan lebih memudahkan. Tapi saran saya, utang itu harus ada bunganya. Mungkin kalau ada, ya karena uang itu kan nilainya boleh dibilang semakin lama nilainya semakin kecil ya, karena inflasi. Jadi kasihan sekali kalau kita pinjam sama teman kita pinjam 10 juta, kita balikin dia 10 juta, tapi minjemnya 1 tahun. Karena nilai 10 juta di tahun berikutnya itu udah nggak nilai 10 juta lagi gitu, karena inflasi. Mungkin supaya fair, walaupun pinjamnya ke teman, ke keluarga atau siapa, cobalah kita kasih bunga gitu. Kita tantang diri kita kalau kita bisa bayar bunganya gitu. Karena kita kan jualan juga kan ada profitnya gitu. Kita pinjam ke bank juga kan ada bunganya. Cuma mungkin kalau bank itu kan bunganya tinggi lah ya. Misalnya bunga bank bisa sampai 10% ya. Mungkin kalau pinjam dengan keluarga atau teman atau siapa, kita di bawah bunga bank lah, misalnya 7%, 5%, ya tergantung kesepakatan antara ya minjem sama yang dipinjam gitu. Ya, jadi dengan adanya bunga ini juga akan membuat kita lebih tertantang, lebih terpacu untuk membayar gitu ya, untuk saya bisa nih, saya punya jualan, marginnya kan pasti di atas bunga bank, pasti di atas bunga pinjaman. Saya jual barang bisa untung ngomongnya 50% atau 100%, atau misalnya nggak usah gede-gede lah, 30%. Ya itu kan sudah jauh di atas bunga pinjaman itu tersendiri gitu kan. Ya kalau saya sendiri, saya minjam dengan keluarga saya gitu, dengan istri saya sih lebih tepatnya. Jadi walaupun judulnya sebenarnya uang tabungan kita keluarga gitu ya, tabungan keluarga yang saya pakai, tapi saya berkomitmen untuk uang ini harus saya balikin gitu. Saya judulnya minjam, bukan saya pakai percuma gitu, gratis gitu, enggak. Jadi misalnya saya mau mengembangkan produk mainan saya perlu, kira-kira saya perlu dana misalnya 10 juta, maka saya akan pinjam dari tabungan keluarga untuk saya pakai. Misalnya saya bikin perjanjian, kalau misalnya uang ini akan saya balikin 3 bulan ke depan, misalnya sebulan saya cicil gitu, dengan bunga misalnya saya anggap 5%. Nah jadi dengan begitu usaha saya berkembang, tabungan keluarga saya juga berkembang gitu, dan jadi nggak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi ya intinya itulah. Jadi kita harus menantang diri kita kalau kita bisa bayar utangnya, dan kita harus komitmen untuk itu. Jangan sampai nganggap remeh utang gitu, karena kalau kita udah menyepelekan utang ini, kita anggapnya ntar aja lah. Aduh, apalagi kalau kita pinjam sama, minta-minta pinjam sama keluarga, bayarnya suka-suka, kadang mau bayar, kadang enggak, kadang bayar, kadang enggak, ya kan. Itu lama-lama ya yang dipinjemin uangnya akan kecewa, akan sebel ya. Besok-besok dia udah nggak mau kita pinjam lagi, dia udah nggak mau pinjemin lagi. Ya jadi
utang itu suatu komitmen sih. Jadi kalau kita udah berani berutang ya kita harus berkomitmen untuk melunasinya gitu, tanpa alasan apapun gitu. Kecuali kalau memang ya kena musibah apa gitu, tapi tetap utang ya utang gitu. Kalau misalnya kita kena musibah ya paling kita bisa minta pengunduran waktu gitu. Ya, tapi jangan kita maunya utang kita dihapus gitu, nggak bisa begitu sih. Oke, jadi ya ini cuman kembali lagi ke masing-masing teman-teman yang ya kalau teman-teman punya channel ke keluarga atau saudaranya atau siapa temennya yang punya uang ya akan lebih mudah. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya orang-orang tersebut ya mungkin mau nggak mau mesti pinjam ke lembaga yang resmi lah ya. Ya sekarang kan kayaknya udah banyak pinjaman-pinjaman yang online atau mungkin kayak di marketplace juga sekarang udah banyak sih yang menyediakan pinjaman modal. Ya mungkin itu bisa dimanfaatkan. Yang penting jangan maksain diri untuk berutang kalau kitanya belum yakin untuk bisa bayar gitu sih. Ya itu sih saran dari saya, paling itu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengembangkan usahanya. Thank you, sukses selalu.